Annyeong ya Rabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Jessica Refriana pada presentasi mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, kali ini materinya adalah tentang penerapan akuntansi pajak atas kewajiban jangka pendek pada utang pajak penghasilan, utang pinjaman, sewa, wesel, dan dividen. So, check it out for the next information. Nah, teman-teman, yang menelatari belakang dari materi ini adalah bahwa kewajiban jangka pendek itu berpengaruh langsung pada posisi keuangan dan kepatuhan pajak, serta penerapan akuntansi pajak yang tepat dapat menghindari salah saji dan sanksi perpajakan. Serta masih banyak lagi kesalahan pencatatan karena perbedaan pada perlakuan akuntansi dan fiskal. Dan penting bagi kita untuk memahami tentang aturan PSAK dan undang-undang pajak secara terpadu. Dan adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan tentang konsep dan perlakuan akuntansi pajak atas kewajiban jangka pendek, lalu untuk menganalisis perlakuan pajak atas utang pinjaman, sewa, wesel, dan dividen, dan untuk mengidentifikasi kendala serta tantangan dalam pengimplementasiannya. Utang pajak penghasilan. Utang pajak penghasilan itu mengacu pada PSAK 46 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diakui sebesar pajak terutang berdasarkan laba fiskalnya. Dan laba fiskal itu diperoleh melalui rekonsiliasi fiskal. Dan akun yang terkait itu ada PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh 25, dan PPh 29. Selanjutnya, pada kewajiban jangka pendek berupa utang pinjaman, itu diakui sebesar nilai nominal, dan beban bunganya bersifat deductible, dan mungkin untuk terjadi perbedaan kontemporer, yang dimana merupakan pajak tangguhan, dan pajak atas bunga PPh 23 wajib dipotong dan di-store. Ada kewajiban jangka pendek untuk utang sewa, itu terbagi menjadi dua, sewa operasi dan sewa pembiayaan. Pada sewa operasi, beban diakui saat periode berjalan, dan pajak mengikuti beban komersial. Untuk sewa pembiayaan, itu diakui aset dan kewajiban, dan ada selisih perlakuan komersial versus fiskal, mana ini merupakan pajak tangguhan. Selanjutnya, untuk kewajiban jangka pendek pada utang wesel, nominalnya dicatat sebesar nilai nominal itu sendiri, dan bunga weselnya dikenakan PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat 2, dan perbedaan akuntansi versus fiskal itu dapat menjadikan budgetnya. Untuk utang dividen diakui sebagai kewajiban saat diumumkan. Pajak dividen ini mengacu pada PPh pasal 23 kecuali jika dikecualikan, dan perlu pemisahan pencatatan untuk utang dividen untuk PPh 23 dan kewajiban store pajak pada utang dividen ini. Kendala dan tantangan dalam perlakuan akuntansi pajak atas kewajiban jangka pendek ini adalah antara lain peraturan pajak sering berubah, lalu perbedaan konsep akuntansi versus fiskal, dan sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi, keterbatasan sumber daya manusia pajak akuntansi, dan koordinasi internal yang lemah atau ketidaksesuaian data. Nah, lalu untuk implikasi praktisnya itu bisa jika terdapat kesalahan pencatatan, dapat dikenakan sanksi atau koreksi fiskal. Lalu perusahaan harus memahami tentang PSAK 46 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan menjamin pemotongan dan pelaporan tepat waktu, serta menerapkan kontrol internal dan sistem dokumentasi pajak. Kesimpulannya, penerapan akuntansi pajak atas kewajiban jangka pendek wajib mengikuti PSAK dan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pencatatan yang tepat dapat mencegah kesalahan pelaporan dan denda pajak, dan rekonsiliasi fiskal, dokumentasi, dan pemahaman regulasi adalah kunci kepatuhan. So, itu dia tentang materi mengenai konsep dan penerapan akuntansi pajak atas kewajiban pendek yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya harap teman-teman dapat memahami materi ini dengan baik. Apabila yang ada ditanyakan, bisa japri saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.